Halo kawan pajak, selamat datang di acara podcast KPP Pratama Cilegon Ngojay, ngobrolin pajak. Yuk, bersama saya Farid Fadli. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya sesama penyuluh pajak KPP Pratama Cilegon, Bapak Bangun Sigit. Apa kabar Pak Bangun hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, kita nih Pak Bangun, kan kita udah akhir tahun ya. Oh iya benar. Udah Desember. Kalau udah akhir tahun, pasti tahun depan laporan nih siap-siap nih kan. Yang mana pasti kawan-kawan pajak siap-siap nih ya. Semuanya mau laporan nih tahun depan nih. Tapi mungkin kawan-kawan pajak yang baru nih mungkin atau baru terdaftar atau belum tahu lah. Pengen tahu nih Pak Bangun terkait SPT tahunan. Oh iya. Mungkin kita bahas SPT tahunan itu sendiri apa sih Pak Bangun sebenarnya? Oh, iya. Jadi SPT tahunan ya itu surat pemberitahuan. Oke. Jadi kalau secara kepanjangan itu surat pemberitahuan yang kita gunakan untuk melaporkan penghasilan kita, melaporkan berapa pajak yang dipotong, apakah ada yang terhutang atau tidak. Jadi setiap tahun setahun sekali itu kita merekap penghasilan kita selama setahun dan kita laporkan pada SPT tahunan tersebut. Oke. Jadi setiap tahun itu ya melaporkan apa yang diperoleh selama tahun sebelumnya gitu ya Pak? Iya benar. Oke. Terus yang wajib lapor nih SPT tahunan itu siapa aja nih Pak Bangun? Atau apakah semua wajib pajak atau ada wajib pajak tertentu saja nih? Oh, iya. Buat gambaran nih. Maksudnya yang wajib melaporkan SPT tahunan itu setiap pemilik NPWP. Setiap pemilik NPWP wajib melaporkan SPT tahunannya. Kecuali dia misalkan dia berbentuk bendahara pemerintah. Oh, artinya Bendahara pemerintah. pemerintah ya, dinas mungkin Iya, ya. dinas, Oke, sekolah. Sekolah. Itu nggak perlu lapor SPT tahunan. Kemudian yang nggak perlu lagi tuh kayak joint operation. Joint operation. Iya, soalnya mereka kan biasanya itu bikin NPWP hanya untuk satu proyek aja, jadi nggak perlu lapor SPT tahunannya. Oke. Jadi itu dia kawan pajak. Tadi ada bendahara pemerintah, joint operation. Terus kalau NPWP cabang perlu juga nggak itu Pak Bang? NPWP cabang nggak perlu. Sama ya jadi. Iya, jadi nanti NPWP cabang tuh untuk SPT tahunannya dia diwakilkan oleh NPWP pusatnya. Jadi semuanya terpusat ya. Iya, Jadi benar. bisa dibilang kewajiban itu melekat di NPWP pusatnya. Iya. Jadi cabangnya dalam hal ini nggak perlu ya melakukan pelaporan SPT tahunan? Nggak perlu pelaporan. Oke. Terus kalau kawan pajak nih mungkin bertanya-tanya cara lapor SPT tahunan. Kita kan sekarang udah zaman digital nih. Iya. Pak Bangun, kawan-kawan pajak juga pasti semuanya sobat milenial ya bisa dibilang ya. Udah nggak asing lah dengan teknologi ya. Apakah masih sama atau ada cara lain nih Pak Bangun untuk lapor SPT tahunan? Lapor SPT tahunan ya. Kalau lapor SPT tahunan itu kan secara umum ada dua cara nih cara Dua pelaporannya. cara ya? Oke. Yang pertama itu kita melaporkan dengan secara manual. Artinya datang langsung ya? Iya, datang langsung. Cara manual itu kita bisa datang langsung atau kita mengirim melalui pos, bisa berkasnya itu kita isi formulir, kita lengkapi lampirannya, kita sampaikan ke KPP terdaftar atau dikirim melalui pos ke KPP terdaftar. Kemudian cara selanjutnya itu secara online. Oke. Secara online ini kita melaporkannya di DJP online melalui web. Jadi kalau yang pelaporan secara online ini lebih enak. Lebih Kita mudah bisa ya? lebih mudah. Kita bisa melaporkan dengan perangkat yang kita pegang dan gadget kita. Misalkan pakai laptop, bisa pakai tablet, komputer, bahkan pakai handphone pun kita bisa melaporkan SPT tahunan kita. Oke, jadi kawan pajak sebenarnya bisa bilang kawan pajak duduk di rumah sambil ngopi ya, Iya. Pak Bangun ya, itu bisa lapor pajak ya. Benar. Jadi tanpa harus keluar rumah, apalagi kemarin pandemi ya, Pak Bangun ya, pasti ya itu kerasa banget tuh pelaporan secara online ya. Terus untuk websitenya sendiri apa tuh Pak Bangun? Alamat websitenya itu di djponline.pajak.go.id. Oke. Atau kalau cara mudahnya kita bisa masuk aja ke pajak.go.id. Pajak.go.id. Iya, nanti di bagian kanan atas tuh ada menu login, kita login nanti bisa. Terus nih Pak Bangun, misal kawan pajak sekarang lagi nyimak nih, langsung dibuka nih pajak.go.id. Iya. Ada syarat khusus nggak, misalnya registrasi kah atau persyaratan tertentu untuk masuk ke pajak.go.id tersebut? Iya, kalau untuk
pertama kali mungkin kita kayak akun sosial media ya. Kita pertama Daftar ya? registrasi atau daftar. Registrasi, Iya. oke. Pertama kita harus registrasi dulu. Kemudian ketika registrasi itu kita memerlukan yang namanya EVIN. EVIN ya? Iya, Oke. EVIN itu sejenis password. Itu kita dapatkan dari kantor pajak. Oke, dari kantor pajak ya. Apakah kantor pajak tertentu atau terdekat bisa? Terdekat bisa. Bisa ya. Sebenarnya sih nggak usah kita ngelihat terdekat atau yang terdaftar, tapi kan bisa online juga EVIN. Oh, jadi untuk memperoleh EVIN sendiri bisa online gitu? Bisa, kita bisa melakukan permohonan EVIN melalui email. Melalui email ya. Iya, jadi oke. kita nggak perlu keluar rumah juga. Hmm. Bisa dari rumah juga, lewat handphone pun kita bisa permintaan EVIN untuk Jadi- registrasinya. Via email tersebut ya. Iya, Oke. benar. Itu dia kawan pajak. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang, hampir di seluruh KPP di seluruh Indonesia itu, saya rasa hampir semuanya ya. Seluruh KPP itu memiliki layanan online. Dalam hal ini email dan chatting via WhatsApp biasanya. Iya, benar. Jadi kawan-kawan pajak untuk memperoleh EVIN itu bisa chat atau kirim email ke KPP tersebut atau KPP masing-masing ya. Iya. Pak Bangun ya. Terus kalau kita masuk lagi nih berikutnya nih. Kalau semuanya sudah terpenuhi, sudah punya EVIN, untuk lapor sendiri ada nggak persyaratan atau dokumen yang harus disiapkan nih untuk laporan? Mungkin kawan-kawan pajak nih baru nih Pak Iya. Bangun, jadi masih bingung nih gitu. Kira-kira ada nggak nih? Kalau untuk yang pelaporan ya SPT tahunan, khususnya untuk yang orang pribadi, dan orang pribadi pun kelengkapannya pun berbeda tergantung dari jenis pekerjaannya. Beda-beda gitu ya. Iya. Oke. Contohnya misalkan untuk orang pribadi yang sumber penghasilannya dia dari digaji kayak karyawan, pegawai, dan kan penghasilannya digaji. Itu Oke. yang kita perlukan itu bukti potong 1721 A1 maupun 1721 A1 atau A2. A2. Iya, Itu diperoleh dari pemberi kerja. dari pemberi kerja. Oke, kawan-kawan pajak. Jadi pastikan kalau sudah ada yang baru bekerja nih, Pak Bangun, pastikan dapat ya bukti potongnya kalau Iya. gitu ya. Kalau nggak dapat gimana? Sebenarnya kalau udah akhir tahun kita berhak meminta. Berhak meminta ya. Ya, karena bukti potong tuh paling lambat diterbitkan oleh pemberi kerja itu 31 Januari. Jadi bisa dibilang saat pergantian tahun itu pemberi kerja harus memberikan Iya. ya, bukti potong Itu kan rekapan penghasilan si pegawai selama bekerja. selama tahun sebelumnya ya. Iya. Baik itu pegawai swasta ataupun negeri ya. Iya, sama ya. benar, Bang? sama. Oke. Terus kalau jenis atau wajib pajak lainnya nih, misal yang non pegawai deh, itu gimana Pak Bang? Kayak wira swasta ya, misalkan kita Ya, misal berdagang. bisnismen lah gitu ya, Bisnismen. dagang lah gitu nih. Ini gimana nih laporannya nih? Pelaporannya sih hampir sama sih, kita Sama laporan ya. secara online juga, cuman bedanya kan mereka kan nggak dapat bukti potong. Betul. Karena mereka iya. kan penghasilannya nggak digaji. Betul, betul. Mereka tuh melampirkan namanya penghasilan, rekap penghasilan selama setahun. Rekap Peredaran penghasilan, usahanya. peredaran usaha. Ya per bulannya dapat berapa, Oke. Januari berapa, Februari berapa, sampai Desember itu kita buat rekapannya. Oke. Selama setahun. Jadi berdasarkan catatan ya. Iya, catatan. Catatan kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak yang memiliki usaha atau perdagangan, pastikan melakukan pencatatan ya. Iya, benar. Setiap bulan. Jadi selama 1 tahun itu melakukan pencatatan ya Pak Bangun ya. Terus kalau tadi kita sudah bahas sampai persyaratan untuk laporan. Terus kalau sudah lapor atau belum lapor atau sudah lapor tapi telat, itu dampaknya gimana Pak Bangun? Kalau misalkan dia telat lapor ya, Telat lapor deh gitu. telat lapor kan ada batas pelaporan nih. Oke, batas batas pelaporan pelaporan untuk ya. SPT tahunan orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi itu dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah tahun berakhir. 3 bulan setelah tahun berakhir. Iya. Artinya di Akhir bulan Maret. Maret. Iya, Oke. benar, akhir Maret. Jadi kalau misalkan orang pribadi itu terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunannya, itu akan dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ya. Iya, Oke. sebesar Rp100.000. 100.000 rupiah. Jadi kawan pajak, karena kita sudah di akhir tahun, kawan pajak pastikan tidak terlambat ya, Pak Bangun ya. 31 Maret dicatat, 31 Maret itu tanggal maksimal pelaporan SPT tahunan untuk kawan pajak orang pribadi. Jadi jangan sampai terlambat ya. Iya. Karena ada sanksi dendanya tuh 100.000 kawan pajak semua ya. Oke, mungkin
itu saja mungkin yang kita bahas ya ketemunya. iya. Oke, kawan pajak, sekian pembahasan terkait SPT tahunan. Semoga menjadi informasi atau pengetahuan baru untuk kawan pajak semua. Sampai jumpa di episode Ngojai berikutnya. Salam sehat selalu.